pemirsa DRTV, bertemu kembali di dialog khusus Dina Raisya. Hari ini kita akan berbincang tentang Sumbawa dalam kasus COVID-19. Sekarang sudah ada edaran dari Bupati Sumbawa bahwa kita saat ini sedang berada di masa PPKM level 2, pemirsa. Sudah hadir bersama kita yang akan memberi penjelasan tentunya apakah benar kita sudah PPKM level 2 ataukah itu sandiwara para pemimpin kita seperti yang dibicarakan di media sosial, yang dibicarakan masyarakat kebanyakan saat ini ya. Karena sudah mulai ada keraguan tentang COVID itu sendiri gitu. Sudah ada hadir bersama kita, mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman Sumbawa. Bapak Haji Syarif Hidayat SKM MPH. Assalamualaikum Pak Syarif. Mbak Dina. Apa kabar Pak Syarif? Baik Mbak Dina, salam sehat. Salam sehat untuk semua pemirsa di Sumbawa. Oke pemirsa, Pak Syarif adalah Kepala Bidang P3PL Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Ya. Benar ya? Apa itu P3PL? P3PL itu adalah pencegahan, pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan. Jadi membidangi kegiatan segala sesuatu terkait dengan penyakit yang ada di masyarakat. Terkait dengan penyakit, semua jenis penyakit. Iya. Oke. Dikendalikan ya. Baik, Pak Syarif, kita semua seluruh masyarakat Sumbawa menerima surat edaran Bupati Sumbawa tentang status pandemi COVID kita, ya kan? Bahwa Sumbawa sekarang harus melaksanakan PPKM level 2. Nah, pertanyaan kami semua, benarkah Sumbawa PKM level 2 gitu? Kenapa, Pak? Ya, jadi pada tanggal 3 Februari benar. Keluarnya surat edaran Bupati. Iya, betul. Terkait dengan PPKM level 2 ya, berbasis mikro. Nah, tentu itu adalah turunan daripada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2002 yang terbit pada tanggal 1 Februari 2022, di mana di dalam instruksi tersebut bahwa seluruh provinsi dan kabupaten itu ditetapkan levelnya. Jadi dari situ acuannya untuk ditetapkan levelnya, tapi bukankah harus sesuai dengan kondisi daerahnya? Betul. Jadi instruksi Kementerian Dalam Negeri itu adalah acuannya adalah diambil dari indikator yang ada di dalam Kementerian Kesehatan, web yang ada di dalam Kementerian Kesehatan. Nah, web tersebut adalah data yang hasil laporan dari seluruh paskes yang ada di Indonesia. Lalu Sumbawa? Termasuk Sumbawa di dalamnya. Sumbawa bagaimana bisa jadi level 2? Jadi acuan daripada instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut itu diambil dari Kementerian Kesehatan. Nah, di mana setiap paskes yang melakukan kegiatan terkait dengan pengendalian COVID itu akan dilapor setiap hari. Nah, di dalam standar Kementerian Kesehatan tersebut ada 3 kriteria yang dijadikan sebagai standar penetapan level situasi PPKM. Apa karena kita ada ketambahan pasien positif? Ya betul, betul Mbak Dina. Berapa sekarang? Jadi untuk penetapan kriterianya tadi, yang pertama adalah transmisi komunitas. Kriteria transmisi komunitas. Itu yang kedua adalah kapasitas respon. Yang ketiga itu adalah vaksinasi. Jadi ada 3 kriteria tersebut. Nah, Kabupaten Sumbawa dari 3 kriteria tersebut untuk transmisi komunitas itu masih berada di tingkat 1 dan itu sesungguhnya masih berada di level 1. Sebetulnya masih berada di level 1. Ya, begitu juga dengan kriteria vaksinasi. Karena capaian vaksinasi untuk Kabupaten Sumbawa itu sendiri untuk dosis 1 yang dijadikan sebagai acuan itu sudah berada di atas 70%, dan dosis untuk lansia dosis 1 itu juga sudah berada di atas 60%. Itu kita Kabupaten Sumbawa masih berada di level 1 juga. Masih berada di level 1 juga. Karena untuk level berikutnya harus berapa persen? Nah,
Kemudian yang kriteria ketiga Mbak Dina. Hmm. Nah, disitulah yang membuat Kabupaten Sumbawa itu menjadi Jadi naik level. level. Oke. Ya, jadi kriteria yang berikutnya yaitu yang ketiga itu kapasitas respon. Oke. Ya. Seperti Jadi apa kapasitas respon kita? itu adalah terkait dengan testing, tracing, dan treatment. 3T. Ngapain itu, Pak? Jadi testing itu sendiri adalah kegiatan melakukan testing atau swab terhadap kontak erat. Oke. Itu masih dalam angka memadai dan memang masih dalam level 1. Masih dalam level 1. Ya, begitu juga dengan treatment Mbak Dina. Treatmentnya juga masih level 1. Masih level 1. Nah, yang membuat kita naik level itu adalah tracing. Tracingnya? Kegiatan tracing. Apa yang terjadi? Tracing ini adalah ketika ada satu pasien terkonfirmasi COVID-19. Oke. Nah, petugas surveillance yang ada di Paskes atau Puskesmas itu harus melakukan tracing kontak terhadap minimal 15 orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi tersebut. Dan Sumbawa bagaimana kondisinya? Ya. Makanya level 2, ya kan? Ya betul. Jadi di dalam prosesnya adanya pasien terkonfirmasi sejak tanggal 30 Januari kemarin. Nah, tentunya teman-teman itu langsung bergerak untuk melakukan tracing kontak. Nah, sementara kalau di dalam proses melakukan tracing kontak itu sendiri, itu tetap akan naik level kalau belum terpenuhi. Sebetulnya berapa sih yang positif di Sumbawa? Sampai hari ini kita sudah ada pasien 47 terkonfirmasi COVID. Ya. Berarti tracingnya per satu pasien itu 15 orang minimal. Minimal 15. Berarti bisa lebih kan? Bisa lebih. 47 kali 15 kali gitu 15. Kan? Oke. Nah, itulah yang membuat Sumbawa itu naik levelnya. Ya. Level 2. Ya. Padahal indikator yang lain itu kita masih aman berada di level 1. Iya. Oke. Kalau tempat perawatannya seperti apa? Jadi kalau tempat perawatan saat ini kita di Sumbawa itu kita ada RSUD Sumbawa yang kita siapkan sebanyak 80 tempat tidur. Kemudian juga ada RSMA, Rumah Sakit Abdul Qadir Manambari. Itu ada sekitar 50 tempat tidur kita siapkan. Kalau 47 berarti masih bisa terpenuhi kebutuhan pasien saat ini kan? Ya. Jadi Mbak Dina, dari 47 pasien yang terkonfirmasi itu, untuk tren yang saat ini itu sedikit yang rawat inap. Oh, sedikit, gitu. Ya. Terus jadi dari isolasi mandiri? Ya, isolasi mandiri. Jadi dari 47 pasien yang terkonfirmasi masih aktif sampai hari ini, itu yang rawat inap itu ada 11 orang. 11. Ya. Amankah isolasi mandiri di rumah gitu? Pastinya di dalam aturan Kepmenkes itu ada diatur terkait dengan bagaimana sebagai persyaratan untuk dilakukan isolasi mandiri. Jadi harus dilihat daripada kondisi rumahnya, kesiapan daripada kamar tempat isolasi, kemudian kesiapan terkait dengan kamar mandi, tempat isolasi, tentunya itu harus memenuhi syarat untuk tempat isolasi mandiri. Untuk perawatannya seperti apa? Kalau perawatannya karena kriteria isolasi mandiri itu hanya untuk pasien yang tanpa gejala sama dengan gejala ringan. Jadi dalam proses perawatannya itu nanti ada petugas puskesmas, perawat dan dokter yang akan memantau. Memantaunya datang ke rumah. Memantaunya itu ada kegiatan berkunjung ketika memang dibutuhkan untuk berkunjung dan selebihnya bisa menggunakan komunikasi via WA, handphone. Ya, handphone. Oke. Tapi ada obat-obatan yang dikonsumsi? Selebihnya kalau sampai dengan gejala ringan itu tidak ada obat-obatan yang obat diminum. Itu hanya vitamin yang dikonsumsi. Kecuali ada keluhan, misalnya seperti batuk ringan, pilek, itu nanti akan diberikan obat-obatan oleh teman-teman nakes dari puskesmas. Jadi isolasi di rumah itu tujuannya supaya dia tidak kemana-mana dan beresiko menularkan ke orang lain. Ya, betul. Dan istirahat, seperti itu ya? Betul. Pak Syarif. Betul. Oke.
Pak Syarif, bener nggak sih apa namanya isu yang beredar udah vaksin masih bisa terpapar COVID? Iya. Jadi betul itu Mbak Dina. Bener ya? Benar. Terus ngapain Jadi- vaksin? Ya jadi gini, dapat kita lihat pada saat ini untuk kejadian COVID secara nasional Mbak Dina. Ya, Ya. oke. Bahwa data yang menunjukkan dari Kementerian Kesehatan, dari jumlah kematian yang sampai hari ini setelah pada tahun 2022 ini adalah yang meninggal itu 69% adalah pasien yang tidak tervaksin. Yang tidak tervaksin. Ya. Oh, yang meninggal pasien yang tidak tervaksin. Tidak tervaksin. Vaksin itu berarti harus sebelum terpapar atau gimana? Sebaiknya sebelum terpapar. Sebaiknya sebelum terpapar. Iya. Saat terpapar nggak boleh. Saat terpapar tidak boleh. Tidak boleh Jadi vaksin. harus menunggu setelah 3 bulan setelah terpapar kita akan berikan Baru diberikan vaksin. Iya. Jadi 60% pasien positif COVID meninggal karena tidak vaksin. Ya. Itu data dari Kementerian Kesehatan. 69%. 69%. Artinya sebaiknya vaksin. Sebaiknya divaksin. Nah, jadi meskipun kena gitu kan, kemungkinan kematian itu lebih kecil gitu Resikonya. resikonya. Ya, Mbak Dina, dapat kita lihat sekarang di Kabupaten Sumbawa Mm-mm. dari 47 yang terkonfirmasi COVID, Mm-mm. itu hanya 11 orang yang masuk dalam rawat inap. Itu pun bergejala sedang. Itu pun oke. Nah, yang terkonfirmasi yang isolasi di rumah itu rata-rata dia memang sudah pernah punya riwayat vaksin dan itu hanya bergejala ringan. Jadi itulah kelebihan daripada orang yang sudah divaksin, bisa terpapar COVID tetapi gejalanya ringan dan bisa tidak bergejala. Karena gaya hidup kita sudah mulai berubah nih. Ya. Kan kemarin new normal, wah seneng banget tuh gitu. Kemudian sekarang level 2, banyak isu yang beredar Pak Syarif, bahwa kalau mau Ramadan tiba-tiba kondisi pandemi kita mengerikan lagi gitu. Itu memang benar begitu atau gimana? Jadi Apa ada hubungannya kah gitu dengan kebijakan nanti sholat tarawih kan gitu, kemudian lebaran gitu kan, kemudian kunjung-kunjung, biasa kan kalau Ramadan itu kan kesempatan kita kumpul keluarga, buka bareng kayak gitu. Nah itu kan kerumunan seperti itu. Apakah kondisi pelevelan saat ini itu karena kita bakal Ramadan? Baik, tentunya tidak, Mbak Dina. Enggak ya? Jadi kan dapat kita lihat dari tren kejadian COVID nih, bagaimana ceritanya kok Ini bisa naik real level. nih? Iya. Enggak sandiwara nih. Jadi tidak sandiwara, Mbak Dina. Kita kasus kejadian COVID itu kan terakhir melandai itu sejak bulan Oktober. Udah mulai landai dia. Jadi kita tetap berada dalam level 1. tetap level Nah, 1. tentunya naik level ini sejak tanggal 30 tinggal 1 Februari tentunya sudah mulai muncul kasus di situ. Dan sampai hari ini tuh sangat signifikan. Malahan kemarin itu kasusnya yang terkonfirmasi itu sampai 21 orang dalam sehari. Yang sebelumnya hanya 2, 3 atau 4 per hari. Kemarin mulainya itu langsung melonjak dia. Naik 21 hari. 21 orang per hari. 20. Oh gitu. Ya. Itu karena ketidakpatuhan warga kita. Nah, tentunya di situ karena penularan COVID ini kan diakibatkan melalui saluran pernapasan gitu ya, atau bersentuhan dan sebagainya. Sebaiknya jangan deket-deket, ya. Ya kan? Seperti itu. Kalau deket ya gunakan face shield atau masker gitu kan. Kemudian kalau vaksin ini gimana nih, Pak Syarif, kalau di Sumbawa banyak penolakan kah? Kalau hasil evaluasi kita sampai hari ini memang ada penolakan dari masyarakat, tetapi tidak banyak persennya. Tentunya tidak banyak persennya. Memang ada. Tapi harusnya berapa sih dari total penduduk Sumbawa, harusnya berapa yang divaksin? Ya, jadi untuk menjadi herd immunity atau terjadinya kekebalan kelompok di dalam populasi itu, jadi diambil 70% dari jumlah penduduk yang menjadi wajib vaksin. Wajib vaksin. Wajib vaksin.
vaksin. Wajib vaksin itu dewasa, 12 tahun ke remaja. atas, Oh, 12 mulai 12 tahun. tahun ke atas. 12 tahun ke bawah belum wajib. Nah, saat ini juga sudah ada program pemerintah Wajib. vaksinasi usia 6 sampai dengan 11 tahun. Karena Sudah itu, mulai berjalan. karena itu kan usia sekolah. Iya. Sudah berapa persen semuanya? Pak Radit tadi udah dijelasin tahap 1, tahap 2, tahap 3 ada kan? Vaksin tahap 3 ada kan? Ada. Udah berapa persen kita? Kalau untuk capaian dosis 1 Mm-mm. sampai hari ini kita sudah mencapai 86%. 86%. Kemudian kalau dosis Tahap 2 satu, dosis sudah 2. mencapai 59%. Mm-mm. Kemudian untuk dosis 3 Mm-mm. itu masih rendah. Kenapa masih rendah? Mm-mm. Karena memang kita harus menunggu sampai minimal 6 bulan dari yang sudah tervaksinasi dosis 2. Sementara waktu itu Kabupaten Sumbawa itu ada terkendala terkait dengan drop-in vaksin, drop vaksin yang pada saat Jadi bukan karena penolakan masyarakat, bukan, tapi karena ketersediaan Iya. vaksinnya. karena harus menunggu 6 bulan sampai dengan jatuh tempo untuk mendapatkan dosis lanjutan atau dosis Oke. 3. Oh, oke. Artinya masyarakat Sumbawa cenderung menerima vaksin. Cenderung menerima vaksin. Yang menolak ada, tapi Ada tidak tapi banyak. tidak banyak. Berarti target untuk mendapatkan herd immunity itu kalau di Sumbawa bisa kayaknya ya. Insya Allah bisa. Bisa. Ada target sampai kapan gitu? Jadi kita akan targetkan bahwa memang sebelum bulan Juni kita sudah harus mencapai 100% untuk dosis 1, 70% untuk Juni dosis 2022. Juni 2022. Oke. Karena memang akan ada event MXGP ya, kegiatan tingkat internasional ya, yang memang dipersyaratkan untuk itu juga. Syarat Untuk masyarakat pelaksanaannya. tuan rumah ini Ya. vaksinnya harus sudah berapa persen? Dosis 1 100%, Oh, dosis 1 dosis 100%. 2 70%, Heeh. dosis 3 tentunya harus menunggu sampai jatuh tempo yang dosis 2 dulu untuk Oh, pelaksanaan. gitu. Berarti masing-masing 6 bulan gitu ya? Ya. Oh, oke. Pak Syarif, saya penasaran. Ya. Apa itu? Varian Omikron, Pak. Ya, Itu beneran ada gitu? betul. Katanya lebih ganas gitu. Pernapasan lebih sesak gitu. Ya. Jadi varian Omikron itu sempat ditemukan pertama kali di NTB itu ada di Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram. Oh, justru di kita. Jadi Oke. di kita. Ada berapa pasien yang tercatat Omikron? Jadi ada satu yang saat itu terpapar COVID-19 varian Omikron ya, dan itu adalah ibu-ibu yang usianya 72 tahun. 72. Itu sudah lansia, itu termasuk rentan kan. Terus kenanya di mana? Nah, jadi kebetulan riwayatnya itu ibu tersebut menemani suaminya untuk rawat inap di rumah sakit. Oh, karena menemani suami rawat inap di rumah sakit. Ya, memang ibu ini tidak pernah punya riwayat perjalanan kemana-mana, tetapi Iya kan karena lansia kan. Gitu. ada Mau kemana? anaknya yang datang dari Jakarta. Oh, oke. menjenguk. Mungkin Datang. anaknya tanpa gejala gitu ya. Ya, Ya kali ya. tanpa gejala yang jelas. Kemudian si ibunya karena lansia sangat rentan si virusnya itu lebih kena ke dia gitu ya. Tapi perlu diketahui Mbak Dina bahwa ibu ini berusia 72 tahun. Ya. Tentunya kan masuk dalam kategori lansia yang rentan terhadap COVID-19. Tetapi ibu Kan ini wajib vaksin kan? wajib vaksin. Ibu ini tidak bergejala sama sekali. Oh, Sampai hari ini dari dia terpapar COVID-19 varian Omikron, Nggak ada terdeteksi, gejalanya. tidak ada gejala sama sekali. Karena ibu ini sudah punya ada riwayat tervaksinasi. Oh, berarti dia tuh ketahuannya itu karena hubung dengan pasien ya? Ya, jadi ibu ini ketahuannya karena ibu ini akan menemani suaminya akan berobat lanjut. Jadi dia Jadi sebagai dites. syarat perjalanannya, kemudian dia dites. melakukan PCR di situ positif. Nah, kemudian ditindaklanjuti karena pada saat itu kan masih jarang nih kasus COVID terdeteksi. Waktu itu COVID-nya itu tanggal 27 Desember. Tapi sampai sekarang gejala Omikron itu nggak ada di beliau. Tidak ada. Berarti terlihat sehat-sehat saja dong? Sehat-sehat saja. Kami jadi selalu memantau ibunya.
Kita konfirmasi, Mayu by telepon, dan ibunya memang sehat-sehat saja, tidak pernah bergejala apapun. Terus kalau sehat-sehat saja itu bolehkah beliau jalan-jalan belanja gitu ke minimarket, ke pasar gitu? Dia boleh keluar Boleh. rumah, tetapi persyaratannya dia harus melakukan swab PCR lagi untuk Oh, gitu. melihat dia positif atau Kan ini negatif. udah lama kan? Ya, Dari Desember ya. ya. Desember 27. Hmm. Jadi setelah 10 hari Dites isolasi itu sudah, ketika ibu itu tidak bergejala lagi, pada saat itu dia sudah dianggap sembuh. Jadi dianggap sembuh. Iya. Berarti sekarang sudah boleh beraktivitas keluar rumah. Bisa. Malah ibunya mendampingi suaminya di Mataram untuk berobat lanjut. Berarti sudah dinyatakan sembuh. Sudah dinyatakan sembuh pada saat itu. Berarti di NTB itu varian Omikron ada di Sumbawa 1, Ya, ya kan? ada di Mataram. Ada di Mataram 1. Pada saat itu. Oke. Emang bedanya apa sih, Pak Syarif? Kalau dari sisi gejala sih sesungguhnya sama saja Sama dengan saja. varian lainnya. Cuman memang varian Omikron ini kan dari hasil penelitiannya itu penularannya 5 kali lebih cepat daripada jenis varian Delta yang sebelumnya. Tapi sesungguhnya karena memang saat ini kan masyarakat kita itu sudah banyak yang tervaksinasi, sehingga memang cepat dia terpapar COVID-19, tapi lebih banyak yang tidak bergejala dan bergejala ringan. Jadi Karena itu yang sudah terjadi vaksin. karena sudah tervaksinasi. Itulah bedanya yang vaksin sama yang nggak tidak. vaksin, Iya. ya kan? Nah, oke. Baik, itu informasi saja buat pemirsa. Jadi benar nih, nggak ada hubungannya dengan kita sebentar lagi akan Ramadan dan resiko kerumunan itu, bahwa memang kondisinya, memang realitanya kita ada pasien COVID gitu kan. Kemudian gaya hidup kayak gimana nih Pak Syarif? Apakah kita tetap protokol kesehatan dijalankan? Iya. Sesuai dengan surat edaran Bupati, tentunya kan sudah diatur di dalamnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Tentunya kan ada pembatasan di situ. Bukan dilarang untuk Bukan dilarang. melaksanakan kegiatan, tetapi ada pembatasan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi kalau vaksin sudah 100%, karena kita bakal MXGP kan, target Sumbawa harus segera 100% vaksinnya. Kalau sudah 100%, pola hidup itu apakah boleh normal seperti dulu sebelum pandemi atau gimana? Ya, sesungguhnya kan protokol kesehatan tetap harus kita jalankan. Tetap harus Artinya dijalankan. kan di dalam masyarakat kita kan tidak semua menjadi sehat gitu. Tapi kan ada orang-orang yang mempunyai penyakit komorbid yang bisa rentan juga terjadinya terpapar virus COVID di situ gitu ya. Karena memang risiko lebih besar itu pada orang-orang yang punya penyakit komorbid sendiri. Karena memang pada kenyataannya saat ini yang banyak meninggal itu rata-rata memang orang yang ada komorbid. Jadi kalau COVID sendiri itu dia belum banyak ditemukan yang dapat menyebabkan terjadinya meninggal. Oke, secara awam nih Pak Kabid, komorbid itu apa aja? Komorbid itu seperti penyakit-penyakit bawaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, itu kencing manis, ya, penyakit-penyakit lainnya lah. Tapi itu yang paling banyak. Yang paling banyak hipertensi Dan kencing manis. Kalau kemudian terpapar COVID, dia lebih beresiko. Beresiko. Berarti protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Minimal gitu kan, minimal jaga jarak, menggunakan masker seperti itu ya. Karena kita akan MXGP, banyak tamu juga dari luar. Tapi kan kepengen foto bareng agak deket gitu. Ya mudah-mudahan kita kan dengan segera kita tuntaskan terkait dengan kapasitas respons sehingga kita balik ke level 1, akhirnya kan bisa lagi kita jalankan seperti biasa. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Syarif sudah datang di BRTV. Pemirsa, itulah dialog khusus kita bersama Pak Syarif. Beliau dari Dinas Kesehatan. Tentunya penjelasannya sudah kemungkinan bisa menjawab pertanyaan masyarakat Sumbawa tentang
apakah level 2 ini mengada-ngada karena kita sebentar lagi akan Ramadan. Seperti tahun lalu Ramadan kita lumayan sepi, kita tidak boleh tarawih bareng gitu kan, tidak boleh tarawih di masjid, kemudian sholat Idul Fitri juga sudah tidak bisa di Masjid Raya, di lapangan pahlawan gitu kan. Semua serba dibatasi. Momen kita berbuka bersama, bukber gitu juga sangat terbatas di rumah masing-masing gitu dengan keluarga inti masing-masing. Jadi bukan karena akan menjelang Ramadan yang beresiko ada kerumunan di mana-mana gitu, tetapi memang realitanya bahwa kondisi Kabupaten Sumbawa itu pasien yang terpapar COVID itu sudah memang berada di level 2, mulai meningkat. Jadi kepada kita semua tetap protokol kesehatan, minimal jaga jarak, menggunakan masker, dan selalu membersihkan diri setiap diperlukan lah ya. Benar ya Pak Syarif ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini himbauan untuk masyarakat Sumbawa karena kita pada saat ini sudah berada pada level 2. Tentunya kerjasama dari seluruh masyarakat lintas terkait, kita bekerja sama semuanya untuk supaya kita bisa turun ke level 1 lagi. Yang pertama adalah kita melakukan percepatan vaksinasi. Diupayakan supaya bisa terjadi herd immunity dan dapat menekan terjadinya kasus COVID. Kita harus bisa menjadi 100% untuk dosis 1, minimal 70% untuk dosis 2, dan kita maksimalkan untuk dosis lanjutan. Ditambah juga dengan vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun, supaya dalam beberapa waktu ke depan kita harus bisa mencapai 100%. Kemudian juga yang kedua, kita terkait dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Yang pertama adalah kita menggunakan masker yang benar, jadi bukan hanya sekedar menggunakan masker, tapi menggunakan masker yang benar. Kemudian menjaga jarak, minimal itu 1,5 meter apabila kita berkomunikasi. Tentunya tetap kita menggunakan masker. Kemudian yang ketiga yaitu cuci tangan menggunakan sabun. Nah itu yang penting, cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Kemudian yang kelima itu supaya kita membatasi untuk bepergian atau mobilisasi. Kemudian juga ada hal-hal yang penting karena memang Kabupaten Sumbawa pada saat ini naiknya level itu karena memang mulai meningkatnya kasus COVID-19 dan dibutuhkan untuk dilakukan tracing kontak terhadap kontak erat. Nah ini adalah kerja keras daripada teman-teman tenaga kesehatan yang bekerja sama juga dengan TNI Polri dan lintas sektor, gugus tugas kecamatan, desa, dan lurah untuk bekerja sama bagaimana caranya supaya bisa memenuhi untuk tracing kontak ini bisa segera terpenuhi. Minimal 1 pasien terkonfirmasi itu kita dapat penuhi menjadi minimal 15 untuk kontak erat yang dapat kita lakukan testing di situ. Jadi mungkin itu yang bisa nantinya membuat kita menjadi turun level kembali ke level 1. Mungkin itu himbauan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.